Diskusi kelompok memang menarik. Sebagai dosen, saya memperhatikan bahwa ketika saya minta kelas berubah dari mode ceramah menuju mode diskusi kelompok, maka teman-teman mahasiswa menjadi lebih antusias. Mengapa demikian? Karena mungkin mereka berpikir bahwa dalam diskusi kelompok suatu masalah dapat dikerjakan bersama sehingga lebih dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat. Namun mereka mungkin melupakan sesuatu bahwa melalui diskusi kelompok juga kadang-kadang tidak ada kata sepakat sehingga hasilnya menjadi berantakan atau bahkan mempengaruhi hubungan mereka. Lalu apa korelasinya terhadap model AI? Halo, saya Dimas Arif Darmawan. Selamat datang di channel pembelajaran Artificial Intelligence. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana informasi-informasi atau data-data yang dengan jenis berbeda dapat kita padukan untuk menghasilkan performa model AI yang lebih baik. Di video sebelumnya kita telah melihat bahwa untuk satu objek misal wajah dapat ditangkap dengan beberapa jenis sensor yang berbeda, misalkan RGB, depth dan infrared, dan masing-masing mereka memiliki ciri khas atau informasi khas yang berbeda. Namun pertanyaan berikutnya yang timbul adalah mana yang harus dipercaya oleh model AI untuk menghasilkan keputusan? Apakah wajah ini asli atau wajah itu palsu? Apakah model AI harus percaya pada RGB? Apa alasannya? Apakah harus percaya pada depth? Atau justru IR, infrared yang harus dijadikan sandaran utama dalam membuat keputusan tadi. Dalam dunia AI ada yang dinamakan untuk teknik fusi atau penggabungan. Ada beberapa jenis yang menarik untuk kita bahas, namun kita di sini hanya akan membahas 3 jenis saja. Dari yang paling sederhana adalah teknik penumpukan atau concatenation. Teknik concatenation ini mencoba untuk menumpuk fitur hasil ekstraksi menggunakan suatu model CNN misalnya atas data RGB, data depth dan juga IR atau infrared. Memang terkesan sederhana karena tidak ada mekanisme khusus untuk memilih area mana atau di posisi mana RGB itu menampilkan ciri khasnya. Begitu juga untuk depth dan juga IR. Atau dengan kata lain, model atau teknik untuk concatenation ini menganggap informasinya terkandung sepanjang fitur masing-masing modalitas RGB, depth dan juga infrared. Tentu ini berisiko dan karena di beberapa aplikasi mungkin tidak menganut asumsi yang sama atau tidak memiliki fakta yang demikian. Bahkan di banyak kesempatan masing-masing fitur tadi memiliki posisi khusus yang berbeda-beda. Tidak bisa kemudian disatukan secara dengan teknik tumpukan atau dengan concatenation. Berdasarkan kelemahan ini kemudian muncul teknik yang kedua, yakni teknik aditif atau additive fusion. Fusi aditif ini sedikit lebih modern dari concatenation. Dia memperhitungkan di daerah atau posisi mana masing-masing RGB, IR, dan juga depth itu menunjukkan ciri utamanya, menunjukkan ciri khasnya. Dan dia berasumsi bahwa ketika di suatu posisi fitur RGB dan depth misalnya menunjukkan kecenderungan yang sama, maka ketika dijumlahkan akan semakin memperkuat fitur di posisi tersebut.
Sehingga harapannya model akan cenderung melihat area tersebut untuk menghasilkan suatu keputusan. Dan sebaliknya, ketika di satu area tertentu RGB kuat, namun mungkin IR-nya lemah atau bahkan kuat, tetapi di arah yang sebaliknya ketika dijumlahkan mereka akan saling menghilangkan. Artinya model AI akan menganggap pada posisi tersebut dua modalitas tadi tidak saling bersepakat. Tetapi jenis fusi seperti ini juga ada kelemahannya, yakni kita asumsikan tadi bahwa posisi untuk RGB, depth, dan juga inframerah ini berada pada dimensi atau ruang yang sama. Padahal meskipun mungkin posisinya sama, tetapi ada makna lain yang terkandung di posisi tersebut. Sehingga kita tidak seharusnya kemudian untuk menjumlahkan atau mengurangkan dengan teknik additive fusion. Sejauh ini kita telah melihat bahwa proses pertukaran informasi, proses penggabungan informasi tidak seharusnya dilakukan secara naif. Sehingga tadi kalau ada dua itu sering juga disebut sebagai naive fusion, baik yang additive maupun concatenation. Karena tidak ada usaha lebih lanjut, ya, kita terlalu naif, kita terlalu percaya bahwa mereka dapat digabungkan dengan mudah. Padahal pada kenyataannya ketiga fitur ini terkadang memiliki posisi atau makna yang berbeda. Sehingga proses pertukaran informasi harus dilakukan secara lebih baik. Dan disinilah kemudian salah satu penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses fusi atau integrasi fitur RGB, depth, dan inframerah pada proses deteksi spoofing dapat dilakukan dengan lebih baik, ya ini melalui proses cross attention. Seperti istilahnya atau namanya cross attention, ya, untuk atensi atau perhatian silang. Dalam hal ini kita mencoba untuk mempertukarkan informasi yang tadinya terkandung di RGB misalnya, tetapi tidak ada di inframerah, coba ditambahkan. Begitu pula sebaliknya, sehingga ada proses silang informasi. Atau kalau bahasa mudahnya adalah subsidi silang, saling mengisi, saling melengkapi dari kekurangan masing-masing. Dan ternyata melalui mekanisme pertukaran informasi secara terutama untuk yang dua arah, ya, karena kita percaya masing-masing sensor itu ada kelebihan, ada kelemahannya, ternyata hasil performanya dikatakan dilaporkan di situ lebih baik daripada yang menggunakan concatenation dan naive fusion atau additive fusion. Dari paper tersebut, dari penelitian tersebut juga kita bisa melihat selain performa ada pula untuk proses visualisasi menggunakan TSNI. TSNI ini adalah salah satu mekanisme atau alat atau cara, metode untuk menampilkan atau memvisualisasikan hasil dari suatu model AI. Yang dalam hal ini dalam ruang fitur yang tadinya berdimensi tinggi ke dua dimensi. Atau secara umum ke dalam dimensi atau sejumlah dimensinya adalah sejumlah kelasnya. Nah, karena deteksi spoofing ini adalah proses klasifikasi biner, maka dengan jelas dapat kita visualisasikan dalam grafik dua dimensi, yang mana di sini terlihat untuk hasil concatenation, hasil cross attention dua arah memiliki pemisahan atau separasi yang lebih baik dibandingkan dengan concatenation dan juga additive fusion. Ini juga mendukung klaim yang ada pada penelitian ini
bahwa memang dengan close attention fiturnya dapat ditukar, informasi pada fiturnya dapat ditukar dengan lebih baik untuk kemudian menjadi lebih mudah dipisahkan antara spoofing maupun wajah asli. Memang TSNI ini merupakan salah satu alat yang bisa kita sebut sebagai powerful atau memiliki kemampuan yang tinggi, di mana ciri utamanya adalah mampu mengubah dari dimensi tinggi ke dimensi rendah, yang tentu saja dimensi tinggi sulit untuk kita visualisasikan, sulit untuk kita pahami, dan juga untuk yang dimensi rendah menjadi lebih mudah untuk kita visualisasikan dan kita pahami. Teman-teman, sejauh ini kita telah melihat bagaimana 3 jenis sensor RGB, depth, dan inframerah untuk kemudian digabungkan untuk bekerja secara bersama-sama, menghasilkan performa yang lebih baik. Namun sebetulnya apa yang disebut performa? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah yang lebih baik itu yang nilainya lebih tinggi atau yang lebih rendah? Apakah sama untuk semua jenis tugas klasifikasi dengan model AI? Saya Dimas Arif Darmawan. Silakan disimak untuk penjelasan terkait ukuran performa atau performance matrix di video berikutnya.